Hidung belang berkipas sakti. Bagian 3. Kini Handaka yang ganti tersenyum. Seorang manusia yang cuma berlepas tangan, menunggu pembalasan Tuhan tanpa mengadakan usaha sama sekali, sama saja dia mati dalam hidupnya. Dan apakah arti serta gunanya hidup semacam itu? Kepala sama berambut, Handaka. Rambut sama hitam, tapi jalan pikiran orang berbeda satu dengan lainnya, kata Eyang Wulur Pamenang pula. Ucapan pemuda itu tadi telah membuat wajahnya yang tua jadi berubah kemerahan. Betul Eyang, tetapi setiap manusia yang bijaksana akan berusaha mengambil jalan ke arah yang benar. Mungkin Eyang kurang atau tidak dapat merasakan sakit hati seseorang yang mengalami musibah malapetaka seperti saya ini. Karena Eyang tidak terlibat, karena Eyang tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana lusinan mayat manusia tak berdosa berhamburan dalam keadaan mengerikan. Mayat perempuan-perempuan tua, perempuan hamil, anak-anak, bahkan bayi yang masih merah. Wulur Pamenang memandangi tasbih hijau di pangkuannya, lalu berkata, "Baiklah, Handaka. Aku mengerti perasaan serta tekadmu. Semuanya kufahami, namun bila kau menghendaki aku mengambilmu jadi murid, sesungguhnya kau telah datang ke tempat yang salah." "Salah bagaimana, Eyang?" tanya Handaka tak mengerti. "Orang tua pikun yang hampir masuk liang kubur macamku ini, ilmu kepandaian apakah yang kumiliki dan bisa kuajarkan padamu?" "Ah," Eyang terlampau merendahkan diri. 8 penjuru angin dunia persilatan boleh dikatakan sudah mengenal nama besar Eyang. Akan lebih baik jika kau mencari guru lain yang lebih segala-galanya dariku. Hingga kelak kau benar-benar menjadi seorang pemuda yang berilmu tinggi. "Eyang," sahut Handaka, "saya telah datang kemari karena tekad saya sudah bulat, hanya akan berguru kepada Eyang, tidak kepada orang lain. Akan Eyang kecewakankah manusia bernasib buruk ini? Aku telah mempunyai 2 orang murid. Tak mungkin aku harus menerimamu pula." "Tak mungkin." "Mengapa tidak mungkin, Eyang?" tanya Handaka. Tapi orang tua itu tidak menjawab. Setelah menunggu dan tidak kunjung ada sahutan, Handaka berkata, "Baiklah Eyang, memaksa orang yang tidak mau adalah tidak baik. Seperti saya katakan, saya tidak berniat mencari guru lain. Jika saya turun dari puncak Gunung Selamet ini, dengan ilmu yang bernama ketabahan hati dan kesabaran, serta senjata sepasang tangan ini, saya akan mencari Warok Grimbil. Apakah saya bakal dapat membunuhnya atau kepala saya yang bakal menggelinding lebih dulu, entahlah." Handaka menjura di hadapan Eyang Wulur Pamenang, lalu berdiri. "Sebelum saya pergi, Eyang, pernah saya mendengar ucapan seorang tua di desa. Katanya, seorang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, sama artinya dengan seorang paling tolol di dunia ini. Dan kelak orang itu akan mati dalam ketololannya. Apakah ucapan orang tua itu benar atau tidak? Harap Eyang sudi merenungkannya." Sekali lagi pemuda itu menjura, lalu membalikkan tubuh. Pada saat Handaka mencapai ambang pintu dan siap untuk melangkah keluar pondok, tiba-tiba didengarnya Eyang Wulur Pamenang memanggil. "Handaka, kembalilah, aku akan mengambilmu jadi murid." Pengkhianatan di pondok. 6 bulan telah berlalu sejak kedatangan Handaka dan sejak pemuda itu diambil menjadi murid Eyang Wulur Pamenang di puncak Gunung Selamet. Orang tua itu memang merasa heran melihat Handaka dapat mengikuti setiap pelajaran silat yang diberikan dengan cepat, hingga hanya dalam waktu 6 bulan dia benar-benar telah menguasai ilmu silat yang diturunkan kepadanya. Pemuda ini luar biasa, demikian Wulur Pamenang berpendapat. Dia merasa tidak kecewa mendapatkan murid seperti Handaka. Sebagai 2 orang saudara seperguruan, tentu saja hubungan Wulandari dengan Handaka rapat sekali. Mereka sering berlatih berdua, sering bercakap-cakap. Sedikit demi sedikit rasa sepi yang ada di hati Wulandari karena ditinggal Sanjaya menjadi berkurang, bahkan akhirnya pupus sama sekali. Harus diakui bahwa Handaka bukan saja lebih gagah parasnya dari Sanjaya, tetapi juga pandai bicara, suka bercerita, dan sering melucu. Pada mulanya hubungan mereka tidak lebih dari apa yang telah dilukiskan di atas. Namun lambat laun Wulandari menyadari bahwa dari pihak Handaka, hubungan itu telah dipandang secara lain. Sampai pada suatu hari, ketika mereka sedang berdua-dua di tepi telaga, Handaka mengatakan bahwa dia mencintai gadis itu.
Wulandari bukan seorang gadis yang mudah berubah haluan. Sekali dia mencintai seseorang, dia akan mencintai selama-lamanya. Akan tetapi, sudah lumrah seorang gadis yang kesepian kadangkala tidak sanggup menghadapi godaan dari pemuda lain. Apalagi dari seorang pemuda setampan Handaka yang pandai bicara, lihai merayu. Hubungan mereka sehari-hari yang selalu berdekatan itu lambat laun membuat Wulandari menjadi mulai tertarik pada Handaka. Gadis ini mulai membanding-banding antara Handaka dengan Sanjaya yang jauh di kota raja. Dan cinta, bila mana sudah sampai pada tingkat banding-membandingkan, tanda umurnya tak akan lama lagi. Demikianlah, kalau dulu hampir setiap saat Wulandari tak pernah melupakan Sanjaya, setiap malam hampir tak pernah dia lupa berdoa untuk keselamatan kekasihnya itu, maka kini mulai dilupakan Wulandari. Sebagai seorang tua lanjut usia yang dalam waktu tidak lama lagi kelak bakal menutup mata, sekali seminggu Wulur Pamenang pergi ke puncak Selamet paling tinggi dan sunyi untuk bersemedi, bertafakur dalam sebuah goa. Kesempatan-kesempatan seperti inilah yang memberikan peluang-peluang baik pada Handaka dan Wulandari. Mula-mula hanya saling pandang memandang, kemudian meningkat saling beremesan tangan. Lalu lebih berani lagi, hingga keadaan keduanya tidak beda dengan hubungan suami istri. Bagaimanapun juga, lambat laun Wulur Pamenang akhirnya mengetahui jalinan hubungan antara kedua muridnya itu. Namun, tak pernah diduganya sama sekali kalau hubungan mereka sudah demikian rapatnya, melewati batas-batas hubungan adik dengan kakak, hubungan saudara seperguruan. Wulur Pamenang memutuskan untuk menjauhkan kedua orang itu secara halus. Handaka akan disuruhnya mendirikan sebuah pondok di lereng barat Gunung Selamet. Namun, sebelum hal itu dilakukannya, Wulur Pamenang keburu mengetahui bahwa satu hal luar biasa telah terjadi atas diri murid perempuannya itu. Rasa marah dan kecewa bertumpuk di hati si orang tua. Menyesal mengapa dia dulu mengambil Handaka jadi murid. Kesemuanya itu menumpuk menjadi kemarahan yang meluap. Ketika Handaka sedang berlatih silat di tepi telaga, Wulur Pamenang membawa Wulandari ke ruang dalam pondok. "Mungkin kau sudah bisa menduga kenapa aku memanggilmu, Wulan?" Sang murid memandang wajah gurunya sejenak. Hatinya berdebar. Ada kelainan pada wajah itu kini, juga kelainan pada nada suaranya. "Mana mungkin saya menduganya, Eyang," kata Wulandari pula. "Sejak beberapa lama ini aku merasa curiga melihat hubunganmu dengan Handaka." Bicara sampai di situ, Wulur Pamenang dapat melihat perubahan pada wajah muridnya. Lalu dia melanjutkan, "Hari ini kupanggil kau karena jelas kulihat ada perubahan pada dirimu. Pada tubuh jasmanimu." Perubahan apa maksud Eyang?" Wulandari gugup. "Saya merasa tidak ada perubahan apa-apa." "Kau gugup, Wulan, karena saya terkejut mendengar ucapan Eyang tadi." Wulur Pamenang tersenyum rawan. "Kau pandai bicara sekarang, Wulan, dan pandai serta berani pula berdusta kepadaku. Lebih dari itu, kau telah menipu dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun kau di sini tak pernah kuajarkan padamu ilmu berdusta dan menipu diri. Kenapa tahu-tahu sekarang kau bisa berbuat begitu? Apakah Handaka yang telah mengajarkannya padamu?" Sampai di situ, mulut Wulan terkancing rapat. Kepalanya ditundukkan. Sepasang matanya tidak dapat lagi menatap ke arah sang guru, sedang wajahnya merah sampai ke telinga. "Kau sudah ditunangkan dengan Sanjaya. Apa kau lupa hal itu?" Kepala Wulandari semakin tertunduk. Jawab, "Kau lupa?" "Tidak, Eyang, saya tidak lupa." "Bagus. Kalau kau betul-betul tidak lupa, lalu mengapa kau bermain api dengan pemuda lain? Mengapa kau menjalin cinta dengan Handaka?" "Eyang, saya tidak." Wulandari tak dapat meneruskan kata-katanya. Sebagai gantinya, dari mulutnya mulai terdengar isak tangis. Kedua tangannya ditutupkan ke wajah. "Diam," bentak Wulur Pamenang. "Aku paling benci melihat orang menangis. Terutama yang menangis karena kesalahannya sendiri." Wulandari menyusut air matanya. Ditahannya tangis yang hendak meledak sedapat-dapatnya. "Sejak akhir-akhir ini kau tidak senang lagi dengan nasi dan sayuran. Kau jarang makan, lebih banyak makan asam-asaman dan buah-buahan. Pembawaan seperti itu hanya ada pada diri perempuan yang sedang hamil. Apa kau juga hamil, Wulan?" "Jawab pertanyaanku." "Eyang, saya."
Katakan saja, kau hamil atau tidak, hardik sang guru. Tidak Eyang, saya tidak hamil. Hanya kurang enak badan sejak beberapa hari ini. Murid penipu, bentak Wulur Pamenang seraya berdiri dari tikar kulit kambing yang didudukinya. Dia menunjuk ke pintu. Tidak kusangka akan sekotor itu hatimu. Tidak kusangka kau berani bicara dusta terhadap gurumu. Pondok yang kudirikan ini kau nodai dengan perbuatan mesum. Kau betul-betul terkutuk. Mulai hari ini kau tidak kusukai sebagai murid lagi. Kau kuusir dari sini. Pergi, Eyang. Wulandari jatuhkan diri. Ampuni muridmu ini. Jangan bersujud di hadapanku. Aku bukan Tuhanmu. Jangan minta ampun padaku. Karena dosamu bukan padaku, tapi pada Sanjaya dan pada Tuhan. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Aku tidak sudi dalam pondok kelak lahir seorang anak haram. Wulandari yang tidak tahan lagi mendengar kata-kata gurunya itu menggerung dan lari keluar pondok. Wulur Pamenang katupkan rahangnya rapat-rapat. Pelipisnya bergerak-gerak. Lalu dia melangkah ke pintu dan cepat-cepat menuju ke telaga. Di situ Handaka tengah melatih ilmu silatnya seorang diri. Pemuda keparat hidung belang, hentikan latihanmu. Mulai detik ini kau tidak kuizinkan mempergunakan ilmu silat yang kuajarkan padamu. Handaka tampak terkejut mendengar bentakan itu. Dihentikannya gerakannya dan berpaling dengan cepat. Dilihatnya Eyang Wulur Pamenang berdiri tolak pinggang. Mukanya merah laksana bara dan matanya berapi-api. Eyang, dengan siapakah Eyang bicara? Bertanya pemuda itu. Justru pertanyaan ini membuat Wulur Pamenang tambah menggelegak amarahnya. Bangsat, dengan siapa lagi kalau bukan dengan manusia dajjal sepertimu? Sepasang mata Handaka yang sipit menjadi tambah sipit. Ada apakah hingga Eyang sampai marah begini rupa? Wulur Pamenang mendengus. Kau masih bisa berpura-pura bertanya? Saya tidak mengerti. Agaknya telah terjadi sesuatu. Memang telah terjadi sesuatu. Dan sesuatu itu kau yang menjadi biang keladinya. Ingat sewaktu kau dulu mengemis minta aku mengambilmu jadi murid. Setelah aku berbelas kasihan mau menerimamu di sini, semua itu kini kau balas dengan noda besar. Kau main gila dengan Wulandari. Padahal kau tahu gadis itu sudah ditunangkan dengan Sanjaya. Kau rayu dia, kau bujuk dan kau rusak kehormatannya. Kini gadis itu hamil, kau benar-benar manusia bejat. Eyang, sebaiknya kita panggil Wulandari ke sini agar kita tak usah banyak bicara. Gadis itu sudah kuusir, dan kau pun mesti angkat kaki dari sini. Tapi sebelumnya, hukuman yang setimpal akan kujatuhkan atas dirimu. Ulurkan kedua tanganmu. Eyang, kau mau bikin apa? Tanya Handaka. Ulurkan kedua tanganmu, manusia murtad. Jangan banyak tanya, hardik Wulur Pamenang. Karena Handaka tidak mau mengulurkan tangannya, maka naik pitamlah si orang tua. Dari hidungnya keluar suara mendengus. Rahangnya bergemeletak. Dia melompat. Tangannya kiri kanan dalam gerakan yang luar biasa cepatnya menyambar ke arah kedua tangan Handaka. Wulur Pamenang yang telah banyak pengalaman dan memiliki ilmu tinggi, yakin sekali bahwa sekali bergerak dia bakal dapat meringkus murid terkutuk itu. Namun, betapa terkejutnya ketika Handaka berhasil mengelakkan serangannya. Jika saja Handaka mengandalkan kecepatan bergerak untuk mengelakkan serangan tersebut, si orang tua tak akan demikian terkejutnya. Tapi, disaksikannya sendiri si pemuda mengelakkan serangannya tadi dalam gerakan ilmu silat aneh yang sama sekali tak pernah diajarkannya pada Handaka. Heran bercampur marah, Wulur Pamenang kembali menyerang si pemuda. Dan sekali ini pun Handaka berhasil berkelit dengan mempergunakan gerakan ilmu silat lain. Murid mesum? Jadi ternyata kau memiliki ilmu silat lain? Bagus, akan kuberi hajaran padamu dalam 2 jurus. Abis berkata begitu, Wulur Pamenang berkelebat lenyap. Di lain detik, 2 buah angin pukulan tangan kosong yang dahsyat menderu ke arah dada dan perut Handaka. Si pemuda keluarkan bentakan nyaring. Tubuhnya pun lenyap. Sesaat kemudian terdengar seruan tertahan keluar dari mulut Eyang Wulur Pamenang. Betapa tidak! Serangan yang dilancarkan tadi merupakan salah satu dari beberapa buah serangan terhebat yang dimilikinya, bernama 2 naga sakti berebut mangsa. Tak pernah seorang musuh pun sebelumnya sanggup mengelakkan 2 jotosan itu sekaligus. Karena kedahsyatannya, jarang dia mengeluarkan pukulan maut itu.
Namun kini serangannya itu tidak membawa hasil apa-apa. Bahkan dia merasakan kedua tangannya bergetar sewaktu dipapasi serangan balasan yang dilancarkan Handaka. Bertambah terkejutlah orang tua ini. Mungkinkah Handaka telah memiliki ilmu silat tinggi sebelum dia mengambilnya jadi murid? Lalu apa maksud pemuda ini sesungguhnya datang kepadanya? Siapakah dia sebenarnya? Melihat Wulur Pamenang tertegun di hadapannya, Handaka lalu keluarkan suara tertawa. Wulur Pamenang, kata pemuda ini seenaknya memanggil tanpa sebutan eyang, seolah-olah dia bicara dengan orang yang seusia dengan dirinya. Kenapa kau tertegun? Bukankah kau sendiri yang memerintahkan agar aku tidak boleh mempergunakan ilmu silat yang kupelajari darimu? Mengapa heran kalau aku terpaksa mengeluarkan ilmu silat yang lebih hebat dan lebih berguna dari ilmu silat jenis picisan yang kau ajarkan padaku? Muka Wulur Pamenang merah sampai ke telinga. Seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke kedua telapak tangan. Tubuhnya bergetar, pelipisnya bergerak-gerak dan sepasang matanya seperti mau melompat dari rongganya. Dajjal bermuka manusia, desis Wulur Pamenang. Aku sudah berpantang dan bertobat untuk tidak membunuh. Namun hari ini biarlah aku menanggung dosa asal aku dapat mengirimmu ke dasar neraka. Wulur Pamenang tutup ucapannya dengan pukul kedua tangannya ke depan. Terdengar suara menderu. Bumi laksana dilanda topan, tanah bergetar, debu dan pasir beterbangan, semak belukar rambas berhamburan, daun-daun berguguran dan beberapa pohon rambas tumbang. Dikejap itu dua larik sinar hijau berkiblat mengerikan. Apapun yang ada di depan kedua sinar itu pasti musnah. Wulur Pamenang turunkan kedua tangannya dan memandang ke depan. Handaka tak tampak lagi di hadapannya. Tak dapat tidak. Pemuda itu pasti sudah menemui kematian dengan keadaan tubuh mengerikan. Tapi laksana mendengar petir di liang telinganya, begitulah kagetnya Wulur Pamenang ketika didengarnya suara tertawa bergelak. Orang tua ini memutar tubuhnya dengan cepat. Handaka berdiri di depannya, tangan kiri bertolak pinggang, sedang tangan kanan memegang sebuah kipas hitam yang dikibas-kibaskan di depan mukanya sambil tersenyum mengejek. Kontan air muka Wulur Pamenang berubah total ketika melihat kipas hitam di tangan Handaka itu. Kipas pemusnah raga, seru orang tua itu setengah tercekik. Pemuda Dajjal, dari mana kau dapat kipas sakti itu? Handaka tertawa gelak-gelak. Mukamu pucat melihat kipas ini? Hahaha, dari mana aku mendapatkan itu bukan urusanmu. Sret, Handaka menggoyangkan tangannya. Kipas hitam itu terkembang lebih lebar. Wulur Pamenang, karena kau benar-benar inginkan jiwaku, kalau tidak kuhabisi kau sekarang, di lain hari tentu kau hanya akan membikin repot aku saja. Nah, selamat jalan ke alam baka. Abis berkata begitu, Handaka mengibaskan kipasnya ke arah Wulur Pamenang. Si orang tua yang telah maklum akan kehebatan senjata sakti di tangan lawan secepat kilat mengeluarkan senjata andalannya, yakni sebuah tasbih hijau. Ketika sinar hitam pekat yang keluar dari kipas pemusnah raga berkelebat deras ke arahnya, orang tua ini cepat memapaskan tasbih hijaunya dengan sebat. Sinar hijau berkelibat menangkis datangnya sambaran sinar hitam. Sesaat kemudian terdengarkan suara menggelegar. Tasbih di tangan Wulur Pamenang hancur bertaburan. Orang tua ini sendiri terpelanting jauh dan menyangsang di semak-semak. Sekujur tubuhnya hitam hangus seperti terpanggang. Handaka memandang sebentar pada kedua kakinya yang amblas ke tanah sampai seperempat jengkal. Hebat juga tenaga dalam monyet tua itu, katanya dalam hati. Lalu sambil kipas-kipaskan senjatanya, ditinggalkannya tempat itu. Dari mulutnya tiada henti keluar suara tertawa mengakak. Sanjaya di hutan Walu. Serombongan pasukan bekuda kerajaan yang berjumlah 30 orang di bawah pimpinan seorang perwira muda, kelihatan keluar dari pintu gerbang tenggara, bergerak cepat menuju ke selatan. Perwira muda itu bukan lain adalah Sanjaya yang telah mengabdikan diri pada kerajaan. Dia membawa pasukannya ke arah kaki Gunung Selamet menuju hutan Walu, di mana menurut keterangan disitulah bersarangnya gerombolan perampok jahat yang dipimpin oleh Warok Grimbil. Karena Sanjaya mengetahui seluk-beluk daerah sekitar kaki gunung itu, maka Sri Baginda telah mempercayakannya untuk memimpin pasukan kerajaan guna menumpas gerombolan Warok Grimbil. Akhir-akhir ini memang kejahatan yang dilakukan oleh Warok Grimbil dan anak-anak buahnya sudah sangat di luar batas.
Hampir setiap hari ada saja kampung atau desa yang menjadi korban keganasannya. Berkali-kali pasukan kerajaan mencoba melakukan penyergapan dan pengejaran, namun sampai sebegitu jauh semua usaha yang dilakukan untuk membasmi gerombolan itu tak kunjung berhasil. Kini di bawah pimpinan Sanjaya, murid wulur pamenang dari Gunung Selamat, kembali prajurit-prajurit kerajaan turun tangan. Apakah akan berhasil atau tidak, kenyataanlah nanti yang akan menentukan. Pada malam hari, mereka berhasil mencapai tepi timur hutan Walu. Sanjaya memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan berkemah di situ. Mereka berkemah tanpa menyalakan api unggun dan sengaja dicari tempat yang gelap pekat serta perlindungan oleh semak belukar lebat. Karena jika mereka sampai terlihat oleh gerombolan Warok Grimbil, pasti akan sia-sialah rencana pembasmian itu. Malam itu, sebelum masuk ke dalam tendanya, lama sekali Sanjaya berdiri memandang ke sebelah utara, di mana dalam kegelapan malam, jauh di sana kelihatan menghitam lereng Gunung Selamat. Telah 10 purnama dia meninggalkan gurunya dan tak pernah melihat kekasihnya Wulandari. Telah sekian lama dia membendung kerinduan. Dia yakin gadis itu tetap menantinya di puncak Selamat. Masih terngiang ucapan perpisahan Wulandari sewaktu dia akan pergi dulu. Hati-hati, dan lekas kembali. Dari balik pakaiannya, Sanjaya mengeluarkan tusuk kundai perak yang tempo hari diberikan oleh Wulandari. Setiap dia merindukan gadis itu, benda itu selalu dikeluarkannya, dipandang dan ditimangnya, dibelai serta diciumnya. Namun perasaan rindu tak bisa dilenyapkannya seluruhnya. 2 purnama lagi, bila Sri Baginda memberi izin, aku akan menjengukmu, Wulan, bisik Sanjaya. Lalu perwira muda ini masuk ke dalam tendanya. Ketika malam yang gelap sampai pada saat sedingin dan sesunyi-sunyinya, mendadak terdengar teriakan beberapa prajurit yang bertugas mengawal. Semua bangun, kita diserang. Suasana yang tadi sunyi senyap kini menjadi hiruk-pikuk kacau balau. Beberapa buah tenda tampak terbakar. Kira-kira 2 lusin manusia berseragam hitam muncul dari tempat-tempat gelap, langsung menyerbu dengan berbagai senjata tajam. Sanjaya melompat bangun, menyambar pedang, dan keluar dari tenda. Prajurit-prajurit dilihatnya tengah bertempur melawan para penyerang. Dari pakaian serta tampang-tampang mereka yang kotor tak terurus, Sanjaya segera maklum bahwa penyerang adalah gerombolan jahat. Dari gerombolan mana lagi yang berada di sekitar tempat ini kalau bukan gerombolannya Warok Grimbil? Sebuah benda melesat ke arah Sanjaya. Perwira muda itu cepat putar pedangnya. Anak panah yang hendak menghantam dadanya jatuh patah 2 ke tanah. Sanjaya tak menunggu lebih lama, segera terjun ke tengah-tengah kancah pertempuran. Pertempuran dalam gelap gulita itu berjalan seru. Suara beradunya senjata berselang-seling dengan suara mereka yang terpekik karena luka. Korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Sanjaya mengamuk hebat. Ini membuat penyerang menjadi kacau dan mulai mundur. Mana pemimpin kalian? Teriak Sanjaya. Sebagai jawaban, terdengar satu suitan keras. Para penyerang serta-merta melompat mundur dan melarikan diri ke dalam rimba belantara yang gelap. Jangan kejar, seru Sanjaya ketika dilihatnya beberapa anak buahnya hendak melakukan pengejaran. Kerugian yang diderita pihak Sanjaya cukup besar. 6 tenda musnah dimakan api. 7 prajurit menemui ajal. Di pihak penyerang, 8 orang tewas, seorang tertangkap hidup-hidup. Namun, sebelum sempat ditanyai, orang ini keburu meninggal karena luka-luka parah yang dideritanya. Pagi harinya, setelah prajurit-prajurit yang gugur dikuburkan di tepi hutan Walu, Sanjaya kembali memimpin pasukannya memasuki rimba belantara itu. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Meskipun hutan itu liar dan rapat, namun jelas kelihatan bekas-bekas yang dilalui manusia. Sanjaya menunggangi kudanya di depan sekali. Dengan adanya penyerbuan malam tadi, jelaslah bahwa kedatangan rombongannya telah diketahui oleh Warok Grimbil. Di satu tempat, Sanjaya membagi 2 pasukannya. Yang pertama terdiri dari 10 orang, langsung di bawah pimpinannya. Sisanya sebanyak 12 orang di bawah pimpinan seorang perwira. Kelompok pertama bergerak di sebelah depan, kelompok kedua menyusul di belakang dalam jarak 200 langkah. Di satu tempat, kelompok terdepan membelok ke kiri, sedang kelompok kedua bergerak ke jurusan kanan.
Sesuai dengan rencana yang telah diatur, Sanjaya dan orang-orangnya akan lebih dulu menyerbu ke sarang Warok Grimbil. Jika pertempuran sudah berkecamuk, baru kelompok kedua menyerbu memberikan bantuan. Sanjaya menghentikan kudanya dan memberi isyarat pada anak buahnya. 15 meter di hadapan mereka, kelihatan sebuah rumah. Rumah pertama dan terdekat dari perkampungan perampok. Perwira muda ini meneliti suasana. Menurut taksirannya, di perkampungan di tengah hutan itu paling tidak terdapat sekitar 7-8 rumah. Ditambah dengan sebuah bangunan yang agak besar. Dapat dipastikan bangunan besar ini adalah tempat kediaman Warok Grimbil selaku pimpinan gerombolan. Perkampungan itu tampak sunyi, tenang. Seorang perempuan tengah menjemur pakaian di samping sebuah rumah. 2 orang lainnya menumbuk padi di halaman. Tak seorang anggota rampok pun kelihatan. Mungkinkah Warok Grimbil dan orang-orangnya tengah pergi melakukan perampokan? Ini sama sekali tak masuk akal. Karena dengan tewasnya banyak anggotanya malam tadi, serta bahaya akan diserang pagi hari, tentunya Warok Grimbil tidak akan melakukan hal itu. Sanjaya menduga keras Warok Grimbil telah menyusun satu rencana jebakan. Seorang prajurit dikirim untuk menyelidiki sekeliling kampung. Tak berapa lama kemudian, prajurit ini kembali. Tak ada tanda-tanda bahwa Warok Grimbil dan orang-orangnya sembunyi di sekitar kampung, prajurit itu melapor. Aneh, kata Sanjaya. Kita tunggu sampai sepeminuman teh. Sepeminuman teh lewat. Sanjaya memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka bergerak dengan cepat ke tengah perkampungan. Orang-orang perempuan yang ada di luar tampak terkejut melihat kedatangan prajurit-prajurit kerajaan. Ketakutan dan terbirit-birit mereka masuk ke dalam rumah masing-masing. Kalian orang-orang perempuan tak usah takut, seru Sanjaya dari atas kudanya. Dia memandang tajam berkeliling. Masih belum kelihatan seorang rampok pun. Mana orang laki-laki? Apakah mereka dan Warok Grimbil bersembunyi dalam rumah? Berseru Sanjaya. Tak ada yang menjawab. Setiap pintu rumah kelihatan tertutup. Sanjaya menunggu. Dia jadi kesal. Didekatinya sebuah rumah dan digedor pintunya. Pintu terbuka, dan keluarlah perempuan yang tadi tampak menjemur pakaian. Lekas katakan di mana rampok-rampok yang tinggal di sini? Perempuan itu menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu atau gagu? Sentak Sanjaya. Warok Grimbil membawa mereka pagi-pagi tadi, perempuan itu menerangkan. Semuanya, mereka menuju kemana? Tanya Sanjaya lagi. Tidak tahu. Tak seorang pun diberitahu. Sanjaya menunjuk ke rumah paling besar di tengah kampung. Itu rumahnya Warok Grimbil? Benar. Siapa yang ada di dalamnya? 4 perempuan muda peliharaan Warok. Sanjaya memberi isyarat pada anak-anak buahnya, lalu bergerak ke arah rumah besar. Suasana di dalam rumah besar itu kelihatan sunyi. Sanjaya mendorong daun pintu. Ternyata tidak dikunci. Dari atas kudanya dia dapat melihat 4 orang perempuan duduk berjejer di ruangan dalam. Keempatnya masih muda dan memiliki paras cantik. Yang membuat perwira muda ini jadi menahan napas ialah karena 4 perempuan tersebut duduk di tempat masing-masing tanpa mengenakan pakaian. Malah ketika melihat Sanjaya dan prajurit-prajurit itu di pintu, mereka tersenyum, menggeser duduk masing-masing, hingga sikap mereka benar-benar menantang dan mengundang. Prajurit-prajurit kerajaan jadi melotot tak berkesip dan teguk air liur. Salah seorang dari 4 perempuan bertelanjang itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian petugas-petugas kerajaan, silakan masuk." Warok berpesan bahwa tamu mana saja yang datang harus disambut dengan hormat dan hangat. Sepasang mata Sanjaya menyipit. Dari suasana yang dihadapinya sekarang ini, semakin yakin dia bahwa Warok Grimbil betul-betul tengah memasang satu jebakan berbahaya. Dia memberi tanda pada orang-orangnya agar berlaku waspada. Mana Warok Grimbil dan anak buahnya? Tanya Sanjaya pada perempuan di dalam rumah. Masuklah, mari kita bicara di dalam sini, menjawab perempuan di ujung kiri. Perempuan yang di sampingnya menyambung. Jauh-jauh dari kota raja, kau tentu haus perwira muda. Haus dan letih. Mari masuk, minum anggur, dan melemaskan otot-ototmu. Perempuan berikutnya menimpali, masuklah, minum anggur dan bersenang-senang lalu tidur. Muka Sanjaya menjadi merah. Dia berkata, kalian dengar baik-baik.
Siapa saja yang ada di sini bisa kami tangkap. Kami berjanji akan membebaskan kalian jika kalian mau mengatakan di mana Warok Grimbil dan anak buahnya. Keempat perempuan itu tiba-tiba serentak berdiri. Tubuhnya yang telanjang bulat itu kelihatan jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masuklah, perwira, tak pantas bicara dari luar saja, kata salah seorang dari mereka sambil membusungkan dadanya yang padat. Geledah rumah ini, perintah Sanjaya. 5 orang prajurit serentak hendak turun dari kudanya. Justru pada saat itu, entah dari mana datangnya, melayanglah sebuah anak panah dan menancap tepat di samping pintu sebelah kanan. Pada ekor anak panah terikat sehelai kertas yang ternyata sepucuk surat dan ditujukan pada pasukan kerajaan. Sanjaya merenggutkan surat tersebut, lalu membaca isinya. Di situ hanya tertulis satu baris kalimat dengan huruf-hurufnya berbunyi, "Selamat datang dan selamat mampus." Pada detik Sanjaya selesai membaca sebaris kalimat itu, pada saat itu pula di sekitarnya terdengar suara pekik riuh rendah. 4 perempuan telanjang di dalam rumah lenyap masuk ke dalam sebuah kamar. Seorang prajurit di samping Sanjaya mengeluarkan seruan tertahan. Sebatang anak panah menancap di dadanya. Tak ampun lagi, prajurit ini meliuk dan jatuh dari punggung kuda. Tiba batang anak panah, dalam pada itu, melesat ke arah Sanjaya. Murid Wulur Pamenang ini dengan cekatan pergunakan ujung tali les kudanya untuk menghantam mental ketiga anak panah itu. Ketika dia memandang berkeliling, kelihatanlah sekitar 2 lusin manusia berseragam hitam bertampang ganas bersenjata pedang dan golok, bahkan ada yang membawa kapak, menyerbu ke arah mereka. Di belakang sana seorang lelaki bertubuh pendek katai berjalan lenggang kangkung seenaknya. Di tangan kirinya dia memegang sebuah bumbung berisi puluhan anak panah. Tanpa mempergunakan busur, tapi dengan jalan melemparkan anak-anak panah itu dengan tangannya, dia melakukan serangan panah tiada henti, terutama sekali ke arah Sanjaya. Hebat sekali daya lempar manusia ini.